Oke, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat sekalian, warga binaan yang ada di tempat masing-masing. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalipun ruang terbatas, tetapi tidak mengurangi fellowship kita, kebersamaan kita lewat doa, lewat media yang kita gunakan hari ini. Bagaimana hari-hari ini maraknya pemberitaan-pemberitaan lewat media sosial. Dan saya percaya tidak mengurangi kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau menyapa sahabat-sahabat sekalian, warga binaan yang ada di tempat-tempat masing-masing. Dan saya mau mengucapkan juga selamat Hari Paskah, masih dalam suasana Paskah. Minggu lalu kita masih merayakan Paskah. Dan hari ini saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Itu sebabnya mari kita membuka hati kita. Kita mau fokuskan diri kita seperti apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Sekalipun kalau mendengar berita, kalau kita mulai melihat tayangan-tayangan dan kita mendengar berita-berita yang begitu menakutkan, begitu menggentarkan, sehingga tidak sedikit akhirnya banyak orang yang mulai putus asa, banyak orang yang mulai khawatir, banyak orang yang mulai takut dan mulai kehilangan harapan. Tetapi saya mau sampaikan hari ini buat sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini ada berita yang Tuhan ingin sampaikan buat saya dan saudara, yaitu berita tentang keselamatan, yaitu berita bagaimana Allah akan melakukan perkara yang ajaib dan besar. Itu sebabnya mari kita fokuskan diri kita dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang terbatas ini. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dari ayat yang ketiga dimulai demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita mendengar berita bahwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani, setelah itu dia mengalami satu peristiwa yang sangat tragis, yaitu dia disalibkan. Dan setelah dia disalibkan, maka dia mati di atas kayu salib. Setelah itu kita tahu persis bahwa Yesus dikuburkan selama 3 hari. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan Alkitab memberi catatan ketika dia selesai bangkit dari antara orang mati, tugas karya penyelamatan itu sudah selesai. Ketika dia berkata di atas kayu salib, finish it. Sudah genap, sudah selesai. Karya penebusan sudah selesai. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita semua, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, seharusnya dia dengan langsung ke sorga. Tetapi masih ada jeda waktu 40 hari. Dia masih menampakkan diri. Khususnya dia menampakkan diri kepada murid-murid. Menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri saya pribadi. Mengapa
Bukankah karya penebusan itu sudah selesai? Bukankah karya penyelamatan itu sudah selesai di atas kayu salib? Dan Yesus harusnya meninggalkan bumi ini dan dia pergi ke sorga sebagai korban. Dia menyampaikan sudah selesai karya penebusan itu. Tetapi sesuatu yang sangat langka untuk kita lihat, yaitu dia menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan Alkitab memberikan sebuah catatan. Dia menampakkan diri, bahkan dia membuktikan bahwa dia hidup. Bukan hanya itu saja, ada kalimat yang terkesan buat saya adalah dikatakan dia berulang kali menampakkan diri. Di dalam ayat yang ketiga, ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia mengunjungi murid-muridnya. Padahal kita tahu persis bahwa ketika peristiwa salib, murid-murid meninggalkan dia. Tetapi tidak untuk Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid. Sampai ketika peristiwa sudah selesai, peristiwa salib itu, maka dia menampakkan diri berulang-ulang kali. Dia tidak biarkan murid-murid dalam kegelisahan. Dia tidak biarkan murid-murid dalam kepanikan. Dia tidak biarkan murid-murid dalam ketakutan. Bahkan dia berulang kali mengunjungi. Dia mengunjungi Thomas, dia mengunjungi Maria, dia mengunjungi Petrus, dia mengunjungi Kleopas. Dan berulang kali Yesus menampakkan diri. Di malam yang gelap dia menampakkan diri. Di siang hari, di pagi hari dia tetap menampakkan diri. Dia ingin menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Bahwa kematian tidak mampu membatasi kuasa kebangkitan Yesus. Maut tidak mampu membatasi kuasa daripada pribadi Yesus sendiri. Sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia mengunjungi murid-muridnya. Dia menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Bahkan dia meninggalkan sebuah pesan kepada murid-muridnya. Bahwa kalian, murid-murid, jangan pernah meninggalkan Yerusalem. Padahal kita tahu persis sebagian besar dari murid-murid bukan berasal dari Yerusalem. Sebagian besar dari murid-murid adalah berasal dari Tiberias atau dari Danau Galilea. Tetapi Yesus memberikan sebuah pesan buat murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau mendapatkan janji Bapa. Tunggu sampai janji Bapa itu digenapi. Dalam percakapan itu maka salah satu dari murid-murid ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada saat ini, pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebuah pertanyaan yang benar-benar adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan dari sebuah ungkapan percakapan basa-basi. Pertanyaan ini bukan sekedar untuk mengisi kekosongan waktu sehingga ada sebuah pertanyaan, bukan. Tetapi pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mendesak. Mengapa sangat mendesak? Karena situasi keadaan yang dialami oleh murid-murid. Kita tahu persis ketika peristiwa penyaliban Yesus, setelah Yesus ditangkap, lantas Yesus disalibkan dan mati. Setelah itu saudara tahu bagaimana tentara-tentara Romawi mulai mencari siapa yang menjadi pengikut-pengikut Yesus. Sehingga murid-murid dalam kondisi ketakutan, murid-murid dalam kondisi kecemasan bahwa mereka hendak diburu, hendak ditangkap, bahkan hendak dibunuh oleh tentara Romawi. Ada ketakutan, ada kecemasan yang dialami oleh murid-murid. Mereka bilang, ketika engkau mati, ketika engkau tidak bersama dengan kami begitu takutnya, kami begitu khawatirnya, kami begitu gentar.
Kami sembunyi. Itu sebabnya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami menyampaikan sebuah kebutuhan. Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan keadaan Israel? Kalau saya boleh pakai gaya dari seorang yang bertanya ini, Tuhan, maukah Engkau memulihkan situasi hari ini? Karena murid-murid tahu persis sebuah konsekuensi yang mereka akan alami, bahwa kematian begitu dekat dengan mereka. Mereka akan ditangkap, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa. Ada alasan untuk murid-murid mengalami ketakutan karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus yang sudah melakukan mujizat, Yesus yang sudah memberkati orang banyak, justru ditangkap, dianiaya, disiksa di depan mata mereka, dan mereka mulai takut. Ada trauma di dalam pikiran murid-murid, sehingga pertanyaan ini dilontarkan kepada Yesus dalam sebuah ketakutan, dalam sebuah kecemasan, bahkan boleh saya katakan dalam sebuah keputusasaan. Dia menyampaikan hal ini bukan dengan tidak ada alasan, ada alasan yang begitu mendesak buat murid-murid menyampaikan hal ini. Itu sebabnya pertanyaan ini, saudara, mungkin juga menjadi pertanyaan saya dan saudara hari ini. Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan Indonesia? Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan keluargaku? Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan dunia yang hari ini sedang dalam kondisi cemas, yang hari ini dalam kondisi takut, yang hari ini dalam kondisi putus asa karena kasus COVID-19 yang begitu menggemparkan dunia. Tidak ada satu berita pun di luar daripada COVID-19. Semua berita, tayangan-tayangan media sosial, semua berbicara tentang COVID-19. Begitu menakutkan, begitu menggentarkan. Setiap hari ada orang mati karena COVID-19. Dan tidak sedikit mungkin di antara kita yang mendengarkan ini juga, saudara mulai cemas, mulai takut. Kalau seandainya terjadi, bagaimana dengan keluargaku? Kalau seandainya terjadi kepada diriku, bagaimana dengan istri dan anak-anakku? Ada sebuah pertanyaan. Kalau ada kekhawatiran yang merasuk di dalam setiap hati kita, yang merasuk di dalam pikiran kita. Jangankan buat sahabat-sahabat sebagai warga binaan, demikian juga masyarakat hari ini. Semuanya pun mengalami ketakutan. Semuanya mengalami kengerian, kegentaran. Apa yang akan terjadi? Sehingga tidak sedikit akhirnya banyak doa yang disampaikan. Sama seperti pernyataan daripada murid-murid. Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan keadaan kami? Maka jawaban yang Yesus berikan, murid-murid berharap bahwa Yesus menjawab, aku akan memberikan jawaban seperti yang diinginkan murid-murid. Besok aku akan memulihkan, lusa aku akan memulihkan. Mungkin murid-murid merindukan jawaban singkat, padat, jelas. Seperti yang mereka bayangkan. Aku akan segera memulihkan, aku akan menjadi raja. Dan murid-murid akan menjadi kabinet-kabinet menteri yang ada. Dan kita akan memerintah. Harapan dan pemikiran dari murid-murid. Tetapi jawaban Yesus sangat bertolak belakang dari apa yang diharapkan oleh murid-murid. Jawaban Yesus adalah, engkau gak perlu tahu, mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Mereka tersentak kaget. Dikatakan ketika mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawaban Yesus di luar dari apa yang mereka harapkan, di luar dari apa yang mereka pikirkan, yaitu engkau gak perlu tahu. Maka hari ini juga saya ingin sampaikan kepada saudara, kita gak perlu tahu kapan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Kita gak perlu tahu masanya. Kita gak perlu tahu. Yang perlu
menjadi jawaban Yesus paling utama adalah di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaan dan jawaban seringkali seakan-akan tidak nyambung. Tetapi ketika kita mulai telusuri dengan baik dari kebenaran firman Tuhan, dan kita menyelami maksud dari apa yang Yesus sampaikan, maka kita mendapatkan sesuatu. Seringkali kita mendesak Tuhan, karena seringkali doa yang kita sampaikan, karena tekanan kondisi, doa yang kita sampaikan karena berdasarkan ketakutan, doa yang kita sampaikan karena berdasarkan kepanikan, doa yang kita sampaikan karena berdasarkan kondisi. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah Yesus menyampaikan bukan karena situasi dan kondisi, tetapi Yesus menyampaikannya, engkau gak perlu tahu. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan pahami betul. Kalau Roh Kudus turun ke atas saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas hidup saya dan saudara, maka kita akan mengerti betul rahasia ilahi yang tidak terselami. Yaitu apa? Ketika Roh Kudus turun ke atas hidup saya dan saudara, maka kekuatan kuasa Roh Kudus itu akan memampukan saya dan saudara, bukan saja untuk memperoleh sebuah jawaban, tetapi saya dan saudara adalah orang yang memberikan jawaban atas situasi yang terjadi. Saudara tidak akan terintimidasi karena situasi keadaan, tetapi justru sebaliknya, saudara akan mempengaruhi kondisi yang ada. Bukan saudara dipengaruhi oleh kondisi, bukan karena saudara dipengaruhi karena keadaan, bukan saudara dipengaruhi oleh karena tekanan, tetapi justru sebaliknya, Yesus memberikan kuasa untuk kita mempengaruhi keadaan, untuk kita mengubah iklim, untuk kita mengubah atmosfer, untuk kita merubah situasi yang ada. Kekuatan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya dan saudara akan mengerjakan damai sejahtera, akan mengerjakan pengharapan, akan mengerjakan sukacita, akan mengerjakan kasih, akan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang tidak dapat dunia kerjakan, yaitu kuasa Roh Kudus menghasilkan perkara-perkara yang besar di dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya bukan waktunya untuk kita bicara tentang kapan Tuhan untuk memulihkan, tapi izinkan Roh Kudus turun atas hidup saya dan saudara, supaya kita tidak terintimidasi oleh keadaan, kita tidak terintimidasi oleh situasi, tetapi hari ini kita berkata, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus itu ada tinggal di dalam hidup saya dan hidup saudara, sehingga kita justru menebarkan damai sejahtera, kita menebarkan sukacita, kita menebarkan pengharapan, kita menebarkan kasih di tengah kegelapan dunia hari ini. Justru setiap orang percaya kepada Yesus, kita bangkit dan memberikan damai sejahtera. Bukan menebarkan ketakutan, bukan menebarkan kecemasan, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang menang atas situasi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menang atas kondisi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menang atas ketakutan. Kita pribadi-pribadi yang menang atas kecemasan. Kita pribadi-pribadi yang menang atas kekhawatiran. Kita pribadi-pribadi yang menang atas masa depan kita sendiri. Karena kuasa Roh Kudus memampukan saya dan saudara supaya bisa melihat perkara ilahi yang besar, perkara-perkara yang tidak terselami oleh logika manusia, perkara-perkara yang tidak terselami oleh pikiran manusia, yaitu perkara ilahi itu harus dilahirkan di dalam diri kita. Bagaimana caranya saya dan saudara bisa memperoleh kuasa seperti yang Allah janjikan, yang seperti Yesus janjikan? Yaitu yang pertama adalah, saudara, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, ingat Allah yang kita sembah adalah Allah omnipresent, adalah Allah yang maha hadir. Ingat, Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah
omnipoten, Allah yang maha kuasa. Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah omniscience, Allah yang maha tahu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berkata, bagaimana kami bisa bersekutu sementara kondisi kami sedang ada di dalam satu ruangan yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan hari ini buat sahabat-sahabat sekalian, buat saudara sekalian, Dia hadir di mana engkau berada. Bukankah Dia berkata, Aku Allah Immanuel, God with us. Allah yang hadir di setiap ruang, Allah yang hadir di setiap keadaan, Allah yang hadir di mana engkau ada, di situ Dia juga ada. Kenapa? Karena Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Untuk saya dan saudara bisa memperoleh kuasa yang besar, mari dalam kesempatan ini saya mengajak semuanya untuk membangun mezbah doa. Persekutuan dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita, lewat pujian kita, lewat keintiman kita dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita arahkan kepada Dia, Yesus. Ini kesempatan bukan hanya saudara-saudara, sahabat-sahabat sebagai warga binaan yang ada di lapas atau di rutan masing-masing, tapi saya mau sampaikan hari ini, saudara sekalian, Yesus turut ada bersama saudara. Demikian juga saudara bayangkan bagaimana di rumah-rumah hari ini orang-orang mulai takut untuk keluar. Tapi saya mau katakan, Yesus juga ada di sana. Yesus juga sanggup hampiri, baik di rumah-rumah saudara-saudara, baik ada di tempat-tempat di mana saudara berada. Dia hadir. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia hadir, Dia sanggup mencurahkan kasih-Nya. Dia hadir, Dia sanggup mencurahkan kuasa-Nya. Dia hadir, Dia sanggup mencurahkan pemulihan. Dia hadir, Dia sanggup mencurahkan kesembuhan. Dia hadir, Dia sanggup mencurahkan mujizat di dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya jangan pernah batasi untuk Allah bekerja di setiap ruang. Allah bekerja di mana engkau berada. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Itulah Tuhan yang saya dan saudara sembah. Namanya Yesus. Dia Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia Allah yang hadir di setiap ruang dan waktu. Dia Allah hadir dan Dia Allah juga yang akan melakukan perkara yang ajaib. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Karena ada Yesus yang mengasihi hidup saya dan saudara. Itu sebabnya izinkan Tuhan hari-hari ini untuk beracara di dalam hidupmu. Di dalam hidup sama-sama kita bangun mezbah doa kita. Sama-sama kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Waktu-waktu ini kesempatan saya dan saudara untuk berfellowship dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita hanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kalau kita mulai mendengar berita-berita, kalau kita mulai mengizinkan mata kita melihat hal-hal yang menakutkan, maka seringkali menggerogoti iman kita. Tapi hari ini ada berita sukacita. Izinkan Tuhan yang berbicara di dalam hidup saudara. Izinkan Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Izinkan Tuhan juga yang akan memberikan damai sejahtera untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Seperti Tuhan memelihara hidupmu sebagai warga binaan, demikian Tuhan yang sama juga, Dia pasti memelihara keluargamu. Dia pasti memelihara istri dan anak-anakmu. Seperti Dia menjaga hidupmu, maka keluargamu juga dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Karena Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Jangan biarkan keputusasaan itu menguasai, menggerogoti imanmu. Mari percaya ada Yesus yang memelihara dan menjagamu. Karena kekuatan Roh Kudus hari-hari ini dicurahkan oleh Allah tanpa batas. Supaya apa? Saya dan saudara bangkit dari keterpurukan. Saya dan saudara mulai menatap masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat saudara sekalian. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Mari sahabat-sahabat kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi dan sedang kami alami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang mempedulikan hidup kami. Tidak hanya Engkau peduli kepada kami sebagai warga binaan, tetapi Engkau juga Allah yang mempedulikan keluarga yang kami tinggalkan. Engkau Allah yang peduli kepada istri dan anak-anak kami. Engkau Allah yang memelihara keluarga kami. Sehingga biarlah damai sejahtera Allah menguasai hidup kami. Damai sejahtera Allah yang sama juga menguasai keluarga kami. Biarlah sukacita yang kami alami, Engkau juga curahkan buat keluarga yang kami tinggalkan. Seperti Engkau melindungi kami, maka Engkau juga melindungi keluarga kami. Hamba-Mu berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Roh Kudus menjadi bagian kami dan keluarga kami semuanya. Ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penjagaan Tuhan. Biarlah kasih Bapa itu selalu melimpah dalam hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas itu dicurahkan buat kami semua. Sehingga kami tidak lagi mengalami ketakutan. Kami tidak mengalami lagi kekhawatiran. Kami tidak lagi mengalami keputusasaan. Tetapi kami akan bangkit menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang kasih Tuhan. Menceritakan tentang kuasa Tuhan. Kami akan ceritakan kepada banyak orang. Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang mampu melakukan segala perkara. Allah yang mampu melakukan mujizat. Allah yang sanggup menjaga dan memelihara hidup kami semua. Maka berkat firman Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.